Oke, Shalom sahabat Alpetra, apa kabar? Berjumpa lagi di acara seru-seruannya Alpetra yang dalamnya ada ilmu pengetahuan, ada penguatan, ada kita bersama Alpetra. Di sini Kang Ode bersama Kang Alfa juga Bang Heri. Nah, kita akan bahas lanjutan minggu lalu, bukan minggu lalu, tayangan lalu. Jadi semoga konten-konten yang ditayangkan yang berhubungan dengan obrolan kita malam ini nanti ada penjelasan di sesi-sesi spesial. Misalkan dari Bang Heri nanti ada penjelasan di sesi sendiri, di konten sendiri. Oke, gitu aja sahabat Apetra. Salam dari Jogja. Kiranya bisa mengikuti dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita dengarkan dari Bang Heri. Silakan Bang Heri, kita sapa dulu sahabat Alpetra. Silakan. Terima kasih Kang Ode, Kang Alfa, salam semuanya, sahabat Alpetra, pemirsa Shalom. dan dimanapun milik Tuhan, anak Tuhan, terangnya Tuhan. Kita jumpa lagi dengan okultisme menjadi tema kita yang serial atau berseri, ya, tidak hanya sinetron berseri atau drakor. Podcast kita pun berseri. Begitu Kang Ode, Kang Alfa. Ya, selamat menyaksikan. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum kita mulai, Kang Alfa silakan mau menyapa sahabat Alpetra. Ya, sahabat Alpetra, salam sehat selalu ya, cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Malam ini kita mau melanjutkan nih pembahasan kita mengenai okultisme. Ya, masih bersama narasumber kita ada Bapak Pendeta Heri, si halo, dan juga ada host kita, moderator kita, admin kita, kreator kita yang paling mulia adalah Kang Ode. Silakan Kang Ode dilanjutkan. Sahabat Alpetra. Makasih Kang Alfa, makasih Bang Heri, makasih. Kita lanjut ke obrolan berikut tentang kemarin ya. Kita kayaknya malam ini kita membahas okultisme di dalam gereja ya, Bang Heri ya. Ini seru nih. Kok ada okultisme di dalam gereja? Emang bisa okultisme di dalam gereja? Emang mungkin? Kan yang namanya gereja itu rumah Tuhan, bait Allah. Masa di dalamnya ada kekuatan lain selain selain kuasa Tuhan? Berarti sebetulnya gereja itu bukan tempat suci dong kalau setan bisa masuk. Banyak pertanyaannya nih. Okultisme di dalam gereja bisa masuk ya ke dalam gereja? Wah, ini sekarang kita tanya langsung aja sama Bang Heri. Mungkin nggak Bang, okultisme terjadi di dalam gereja, gereja Tuhan loh. Silakan Bang. Ya, Kang Ode, saya kira bisa saja karena apa yang ada di dalam gereja kan tidak hanya dimaknai orang yang percaya di dalamnya atau orang yang berjumpa kepada Kristus, bertobat, ya, melayani sepenuhnya, dia taruhkan, dia baktikan kepada Tuhan. Tetapi gereja juga di dalamnya ada ornamen atau atribut ya, material, berupa salib, berupa apa yang ada di mimbar ya, entah itu kakidian ya, simbol-simbol perjanjian lama, gambar kudus, orang-orang kudus ya, atau Yesus yang gondrong, Yesus yang sedang terangkat dan lain sebagainya ya, semua bisa diartikan secara mistis ya, atau dianggap sebagai yang sakral, akhirnya tidak dinilai secara makna khusus, dia bisa bertumbuh dan lain sebagainya. Lalu bisa juga gereja menjadi objek mistis ya, karena dianggap dapat menyembuhkan, dianggap dapat memberikan rezeki, dianggap dapat memberikan solusi jalan keluar dan lain sebagainya ya, padahal gereja kan hakikatnya tempat orang percaya berkumpul, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, tapi karena makna yang bisa bergeser ya, dianggap
sakral, dianggap mistis ya, sampai zaman ke zaman kalau kita lihat di film ya, Ya. salib ornamen penting di dalam gereja atau di rumah atau dimanapun ya, Ya. dinilai mampu mengusir roh-roh jahat ya, atau kuasa jahat seperti itu yang kita dapatkan. Nah, tapi ada juga Ya. pemahaman ya atau interpretasi yang seringkali di gereja menjadi anggapan bagi kelompok awam. Misalnya Iya. keluar ya dalam Keluaran pasal 20 tentang hormatilah orang tuamu, nanti umurmu panjang ya. Ya. Jadi mungkin tanpa klarifikasi atau penjelasan teologis dari pemimpin gereja atau gembala atau pendeta ya, menghormati itu kan waktu dia atau orang tua masih hidup ya, bukan mati pun dihormati, kan nggak gitu ya Kang Ode ya, Kang Alfa ya. Jadi akhirnya dianggap sesuatu yang berupa warisan atau pusaka peninggalan orang tua itu pun dihormati, disakralkan, dikultuskan ya, entah itu dicuci ya, berapa jenis air pusakanya atau ornamen benda-benda keramatnya peninggalan orang tua, karena nanti kalau tidak dikultuskan, dijaga benda pusaka dari orang tua itu, kita dianggap pemberontak atau menghina ya, seperti itu. Walat katanya bilang. Walat atau apapun yang dianggap itu ya, bahkan dijadikan jimat. Nah, ini yang tidak diberikan klarifikasi oleh pemimpin gereja bahwa yang begitu harus ditinggalkan ya, seperti itu. Sebabnya akhirnya sinkritis nih ya, sinkritis sampai dia percaya firman Tuhan ya, dia juga percaya kepada apa yang sudah diwariskan, diturunkan oleh orang tua, entah itu pusaka supaya dijaga, entah itu jimat ya Kang Ode ya, dari orang tua ya. Nah, ini akhirnya iblis menjadikan sebagai momen ya, atau momentum ya, kesempatan untuk mengelabui ya, bahwa kamu punya orang tua ya, itu harus dihormati, nggak hanya hidup, mati pun dihormati ya. Lalu memberikan sajian di depan kuburnya ya, lalu berbicara kepada orang tua sekalipun sudah mati ya. Kalau misalnya nanti orang tua itu menjawab, ya itu berarti orang tua dari alam seberang sana pun menjawab, harus dihormati juga, padahal setan kan gitu kan. Nah itu yang dimaksud dari pertanyaan Kang Ode, bahwa gereja tidak tegas menjawab isu ini ya, seperti itu. Ya. Oh iya, mengerti. Berarti di gereja itu mungkin terjadi praktek-praktek atau bahkan kemungkinan, bukan praktek ya, kemungkinan terjadi ada yang namanya mengarah ke okultisme seperti tadi Bang Heri jelaskan ya. Ya, sadar tidak sadar ya, sadar tidak sadar gitu ya. Iya, seperti itu. Bahkan tidak dipersoalkan sama pemimpin gereja, dalam hal ini pendeta ya. Ya, kita juga nggak tahu pendetanya, mungkin dia melakukan yang sama ya. Mungkin pendetanya serba salah kali ya, Bang Heri ya. Misalkan gini nih, misalkan salah satu pendeta melayani di salah satu etnis, yang etnis ini memang untuk menghormati, kata Bang Heri itu menghormati orang tua itu kental banget gitu. Jadi ya tadi ada barang warisannya turun harus gitu. Jadi mungkin pendetanya atau gembalanya atau siapanya, pemimpin jemaat agak sungkan kali ya. Wah, jemaat gue banyak nih, kalau gue bilang larang nih nanti jemaat gue kabur semua nih. Ya, saya kira sikap yang wajar kita simpan baik ya. Misalkan ada piring opung atau kakek yang diteruskan oleh anaknya ya, atau ayah atau bapaknya, lalu diteruskan lagi piring itu yang biasa sehari-hari makan pagi, siang, malam, oleh cucunya juga. Nah, tapi jangan dikultuskan ya. Jangan dikultuskan, maksudnya
dikultuskan maksudnya dijadikan sebagai yang keramat ya. Oh, jangan sampai Ya, dikeramatkan. ya bahkan dimandikan ya. Oh, iya 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 iya. Bahkan diberikan sesajen ya berupa itu Oh, bunga melati ya iya atau iya. bunga ros ya apapun lah pokok yang dianggap keramat ya atau bau-bauan seperti di simeteri ya atau kuburan seperti itu. Nah, untuk disimpan saya kira nggak salah ya disimpan tapi jangan sampai ada praktek-praktek okultis ya yang dianggap Oh, iya. ini loh ya, ini ada sesuatu yang tersembunyi ya ini kesempatan atau momentum buat iblis Oh, iya iya. yang akhirnya menjadikan itu sebagai iblis kan menipu ya bapak segala Penipu pendusta ya. ya selain dia juga mendakwa dia menipu. Nah ini kesempatan nih ya Oh, ada iya. orang yang nggak tahu ada orang yang mudah digiring ke tempat yang penuh dengan halu ya kan itu halu ya kalau Halo. ya ini senang Ya, ya, sekali ya. ya. Jadi Oh. akhirnya apa yang sudah mati menjadi tempat pengaduan pergumulannya bukan kepada Tuhan lagi atau kepada Tuhan juga kepada orang tuanya sekalipun orang tua sudah mati ya atau istrinya atau suaminya atau siapapun ya leluhurnya kan bisa jadi ya sekalipun dia nggak pernah Iya, ketemu iya. leluhurnya waktu hidup tapi kata orang tuanya ini leluhurmu ya di situ kamu harus Iya, iya. mengadu meminta jodoh kekayaan jabatan kesehatan begitulah kira-kiranya momentum kan buat iblis kan Iya iya kesempatan iya ya iya. karena Betul, betul. kalau ada sesuatu yang atau yang terjadi ya mungkin Ya. dalam kehidupannya dia lupa seharusnya sebulan sekali dia harus melakukan ritual ya tapi dia lupa akhirnya marah ya rezeki nggak datang sakit Iya. nggak kunjung sembuh dianggap ada marah atau efeknya seperti itu. Nah gereja mungkin menganggap ini tidak penting padahal penting sekali memberikan edukasi Penting ya, Bang, ya. maaf Oh, berarti ini tugas gereja juga ya, tugas gereja, tugas pelayan. Kalau saya jemaat nggak usah ya bang, nggak usah ngingetin ya bang. Ya semuanya lah bertanggung jawab, Pak. Oh iya, jadi berarti misalkan nih kakek saya meninggalkan satu buah keris, wah, ini keris warisan ya. Berarti seperti itu kalau kita ini biasanya kan kalau yang namanya mistis-mistis itu berhubungan dengan keris gitu kan, dengan senjata atau apa katanya pelindung diri, gelang lah, cincin lah, sabuk. Berarti kita kalau misalkan diwariskan seperti itu, kita anggapnya jangan ada mistisnya gitu ya. Berarti kita anggap ini sebagai barang apa ya namanya, kenang-kenangan gitu ya, souvenir gitu ya. Jadi ini barang sejarah simpan gitu aja ya sendiri bang nggak ya. apa-apa kan Iya, dianggap barang sejarah aja gitu, barisan apa kenang-kenangan gitu. Tapi jangan dilihat di balik itunya ya bang ya. Kita harus sudah tinggalkan berarti ya bang ya. Ya. iya harus berani katakan tidak ya kalau Harus kasih berani. uang ya kesempatan buat iblis untuk memakai lagi kesempatan itu kan berulang-ulang nanti turun temurun Iya ya kan betul. Ini saya suka ini kadang-kadang bingung juga nih. Dulu saya pernah ini Bang Eri lihat Kang Alfa tuh suka pakai kalung kotak hitam tuh dari kain dijahit kotak hitam di lehernya itu. Dulu anak kecil itu harus dipakein itu tuh. Kang Alfa tuh gimana Kang Alfa tuh? Berarti itu okultisme ya. Iya kan, Oh. tertutup kemungkinan ya di dunia okultisme itu ya. Kita di Alpetra ini kan mau mencerahkan yang memberikan wawasan. Jadi kan seperti yang di episode lalu juga ya sempat kita singgung. Di gereja juga tadi kalau itu benda yang di kalung itu ya itu biasa lah mungkin itu ngikutin umat Israel zaman dahulu ya sema karena harus diikatkan di kepala di tiang di atas pintu ya di leher mungkin seperti itu dan secara kita disadari tadi Bang Hedi bilang orang tuh ada yang disebut isim ya atau mantra-mantra kalau itu Ya, jimat. nah dimasukin ke dompet katanya
dibawa ibadah juga itu ya. Nanti kalau dia mau kencing katanya nggak boleh dibawa tuh, harus ditaruh. Nah, kayak gitu ya, tanpa disadari di jemaat Kristen banyak yang masih berdiri di dua kaki, dan itu kan tidak baik ya, karena Oh. iya, dan lagi-lagi juga sayangnya ya tidak semua, ada beberapa oknum yang klaim atau diklaim sebagai hamba Tuhan tapi kok dia juga berdiri di dua kaki. Itu yang paling berbahaya. Jadi kan Bang Heri juga singgung di yang lalu ya Bang, nggak bisa ya Bang kita ikut setan Iya. tapi juga ikut Tuhan gitu kan, nggak boleh kayak gitu ya. Nah ini sih yang sebetulnya jadi masalah juga nih Bang, gimana antisipasi atau sikap gereja nih kalau ada masih jemaat yang kejebur ya di okultisme gitu Ya. kan, hamba Tuhan Masih becek-becek gitu, masih. Nah, ini Bang kalau misalnya malah kan di yang lalu juga Kang Ode sempat ngomong juga ya, kan banyak sekarang nih jemaat ketika suka cari pendeta ya, oh ini ada yang kerasukan nih, Nah, ini bisa benar, Abang bilang benar. setiap orang Kristen Iya, bisa gitu, karena satu yang tepat ya bahwa roh yang tahu dari kita itu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Nah ini gimana Bang, banyak sekali jemaat yang mencari pertolongan kepada ya katakan hamba Tuhan gitu ya, yang lalu menjadikan seperti seolah-olah jadinya pendeta itu dukun putih gitu Bang. Gimana nih Bang? Nah, iya Ya, Bang. waktu podcast pertama di tema ini ya, okultisme, episode yang pertama, ini episode yang kedua ya. Episode yang pertama saya menekankan, saya kira orang yang sudah hidup di dalam Kristus ya, untuk dia berdoa kepada Tuhan dan ada kuasa di dalam dirinya, lewat doa dia mampu atau Tuhan menyanggupi ya, Roh Kudus mempus sehingga ketika doanya dapat menyingkirkan dia atau kuasa kegelapan yang dia usir ya, baik itu di dalam orang yang didiami roh jahat maupun yang ada di lingkungan di mana yang dihadapi, entah itu di dalam rumah, entah itu di dalam pekarangan atau di luar rumah atau di gedung dan lain sebagainya, secara teologis yaitu secara Alkitab ya. Nah, kalau tadi yang Kak Alfa sebut, apakah kita harus ke hamba Tuhan? Iya, boleh, silakan ya. Tapi hamba Tuhan yang betul sudah lahir baru ya. Ada orang mengklaim dirinya hamba Tuhan, pendeta, tapi belum lahir baru, belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan nanti kalau dia mau mengusir, justru di dalam dirinya dia yang kena, kan gitu kan? Bisa jadi ya. Ya betul kan. Iya, iya. Nah, orang yang belum di dalam Yesus atau orang yang tidak pernah mengundang Yesus masuk ke dalam dirinya berpotensi kena, tinggi berpotensi kesambet ya, istilah tradisi atau budaya kita orang Indonesia kesambet ya, Rasanya ya. Surupan. tinggi ya, akan kena ya. Alkitab banyak contoh di sana orang di luar Yesus ya, dia akan mudah didiami oleh roh jahat karena dia tidak pernah sekalipun mengundang Yesus masuk ke dalam dirinya ya. Nah, masalahnya apakah dia sudah di dalam Yesus? Belum tentu ya. Iya. Kan dia memenuhi karir atau Iya. bekerja sebagai pemimpin umat bukan karena panggilan tetapi Iya, karena iya. karir Iya, ya, iya, digaji setidaknya 5.500.000 ya, berdasarkan UMR entah Jakarta ya. Kalau Jogja berapa tuh Kang Ode ya, UMR ya. Jadi itu ya, menjadi hamba Tuhan atau pendeta yang sejati, dia bukan upahan dalam Injil Yohanes pasal 10 ya, tapi sacrifice ya, Iya. berkorban. Dan tentu dia orang yang sudah
mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Iya, iya, iya. 2 Korintus pasal 1 ayat 20 sampai 21 ya. Nah, Hamba Tuhan itu bukan berarti dia pendeta, hamba Tuhan itu bukan dia berarti dosen teologi, hamba Iya, Tuhan itu iya. bukan berarti dia guru agama Kristen, tidak. Hamba Tuhan yaitu orang yang sudah menerima Kristus dalam hidupnya dan menjalani panggilan itu. Nah, itu orang yang tepat untuk membantu kita yang tidak punya pengalaman mengusir setan. nah, ya. iya. Jadi kalau dia merasa saya ini pendeta, ya, saya ini dosen, saya ini guru agama, biar saya aja yang usir, ya sok atuh kalau mau yang usir lah silakan, gitu, ya kan? Iya, Itu bukannya iya, keusir, ya dia aja kesambet. Nah itu kan ada aja yang begitu ya Iya. praktiknya atau kenyataannya. Nah itu sebabnya ya orang yang tepat itu adalah kalau dia sudah terima Yesus, dia pasti diberi kuasa untuk mengusir kuasa Iya. setan, kuasa kegelapan. Nah, supaya tidak masuk lagi itu setelah diusir, yang diusir suruh terima Yesus. Betul. Yang Tolong Di episode pertama itu yang kemarin diusir. Iya, 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 betul, kemarin Bang. kita singgung. Jadi ada Iya, orang supaya nggak masuk Nggak masuk, lagi, nggak yang masuk lagi, diusir itu suruh dia terima Yesus. Ah, iya, iya, iya. Iya. Betul, betul. Iya. Jadi diisi ya, Bang, ya, diisi ya. Iya, diisi Kang Ode. Bukankah Yesus itu berkuasa? Ya, Iya, iya, iya. karena kan 1 Petrus pasal yang kelima ayat 9 sampai 10, usirlah ya Iya. iblis itu dengan iman, dengan teguh. Nah, udah diusir nih ya. Iya. Udah nggak ada lagi. Nah, suruh undang dia terima Yesus. Iya. Kalau dia nggak mau, ya bilang aja nanti masuk lagi loh. Emang bukan yang ngancam kan, memang Iya. masuk lagi lah. Oh. Iya. Kan? Karena kan Ada Iya. di Alkitab ya, Bang, ya, itunya ya. Kita nggak Iya. ngomong sembarangan ya, Bang, ya. wah ada kamu deh. Ya, tadi saya bilang kan 1 Petrus 5 Iya. ya ayat 9 ayat 10 ya, mulai dari ayat 8 itu disebut bahwa supaya kita diminta untuk mengusir dengan iman teguh ya. Iya. Ayat 8 nih 1 Petrus 5 Iya. ayat 8 di sana disebut sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis Nah, berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum iya. dan mencari Apa? orang yang dapat telannya. Iya, betul. Nah, surat Petrus menggambarkan iblis itu seperti singa Iya. yang mencari mangsa. Mangsanya tentu yang hatinya tidak didiami oleh Tuhan Yesus karena dia tidak pernah mengundang. Iya. Nah, ayat 9. 1 Petrus 5 ayat 9, lawanlah dia dengan Iya. iman yang teguh. Nah, ngakunya pendeta, ngakunya guru agama Kristen, ngakunya dosen teologi, tapi nggak punya iman kepada Yesus, justru menghina Yesus, ya. Atau mungkin hanya menganggap Yesus sebagai sosok teladan saja, tapi tidak meyakini dia sosok sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Nah, maksud saya tadi tuh Kang Ode udah mulai nyimak ya dan Bapak Petra ya. Kalau udah diusir, suruh dia terima Yesus supaya nggak mampir lagi tuh setan. Nggak mampir lagi. Iya, betul. Iya, 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 iya. Ibarat rumah kosong berarti ya, Bang, ya. Penghuninya sudah diusir, terus kosong kan, nggak ada yang ngisi. Nanti ada setan lagi, ih, rumahnya kosong lagi nih, datang lagi ah. Gitu ya, Bang, ya. Iya, 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 ngerti. Ya, itu. Gini, Bang, ini saya mau kasih ada suatu pengalaman nih, Bang. Nanti Abang perjelas ya, ini bisa oke apa enggak, atau salah atau gimana gitu kan, atau benar gitu kan. Dulu Kang Ode pernah ada misi ceritanya, misi pelayanan ke daerah terpencil loh. Gak terpencil juga sih sebetulnya. Jadi dulu kita ada satu tim ya belajar apa namanya ya, pokoknya belajar untuk melayani ke pinggir-pinggir gitu kan. Dulu Kang Ode sama teman-teman ya 12 orang pernah ke daerah katakanlah Cirebon tapi naik lagi gitu, Kuningan naik lagi ya. Itu tuh kita pernah dari Jakarta, dulu Kang Ode di Jakarta, pergi ke Cirebon. Dari Cirebon itu nunggu angkutan yang naik ke atas gunung, gunung apa saya lupa itu pokoknya. Jadi dari kota Cirebon itu naik lagi berapa jam, 1 jam, dan mobilnya itu
si mobil angkutan itu sehari hanya sekali. Jadi nggak ada mobil. Jadi kalau misalkan mau ke tempat itu, kita nunggu angkutan itu jam 3 sore. Jadi jam 3 sore itu mobil naik jam 3 sore, nanti pergi lagi pagi dari jam 7. Udah cuma sekali aja gitu. Jadi si angkutan itu saking bukan susah ya, mungkin medannya waktu saya ke sana, ya pokoknya singkat cerita, medannya kan berliku-liku, naik ke gunung, kiri kanan hutan, ada jurang gitu kan. Nah, sampai di satu dusun kecil, di situ ada gereja kecil, warganya jauh-jauhan, warganya kalau pas ini, banyak sih, lumayan, ada hampir 40 orang. Nah, ceritanya kita hari Minggu ini mau ada KKR ceritanya. Semua krunya Kang Ode itu sedang mempersiapkan KKR di malam Minggu. Nah, ceritanya di malam Minggu itu kan gereja separuh lagi direnovasi ya, Bang ya. Ada salah satu peserta kita, dia jatuh, kakinya nginjek, aduh maaf nih, agak ngeri nih, injek keramik, sobek, itu jempolnya sobek, jempol kakinya sobek, keluar berdarah-darah gitu. Udah berdarah gitu. Kan saya bagian P3K nih ceritanya nih. Saya coba bersihin lukanya, kasih balutan. Itu si darah tetap keluar tuh karena sobeknya besar tuh. Nah, dari situ si jemaat situ ada yang teriak, bukan teriak, dia mencari seorang. Pak Lebe mana? Pak Lebe mana? Pak RT katanya. Itu saya nggak ngeh itu Pak RT. Terus datanglah satu orang. Itu gimana katanya gitu kan. Tenang katanya. Ambilin air panas. Nah, saya didampingin sama si bapak itu. Ini darahnya nggak mau keluar Pak katanya. Tenang. Dia bilang tenang. Terus si jempol kakinya itu disiram sama air panas. Sebelum disiram, ya saya nggak tahu, cuma saya lihat sih dia bawa kantong diisi air panas, air termos dari jemaat, sambil ditiup-tiup. Kepanasan nih, terlalu panas nih katanya gitu. Terus sama dia diikat, dipotong ujungnya. Si luka jempol kru kita itu disiram sama air panas, sama dia dikucek itu, bersih bos, hilang. Bersih, nggak ada bekas luka. Saya kaget di situ. Lah, ini orang siapa nih? Saya di situ dalam hati saya, sakti nih orang. Itu kan di gunung ya. Ini sakti nih orang. Saya dalam hati. Cuma yang lain kan nggak ngeh nih. Yang ngeh mungkin orang-orang sekitar situ. Jadi sebelum kejadian seperti itu, orang-orang sekitar itu manggil dia. Mana si RT? Panggil si RT. Tenang, itu ada si RT. Nah, berarti orang itu, anggaplah kita bilang ini sakti. Singkat cerita, saya itu besoknya kita pelayanan. Nah, ceritanya muji Tuhan segala macam. Saya lihat orang itu. Loh, orang itu saya tanya, siapa itu si RT? Itu tuh wakil Bapak Pendeta katanya. Loh, wakilnya tuh? Iya, ini Bapak Pendeta, ini wakilnya. Tapi saya nggak bilang, soal itu saya nggak bilang. Cukup saya yang tahu gitu. Cukup saya yang lihat. Nah, yang lain nggak ngeh gitu kan. Kalau si Bapak itu, saya lihat, wih, sakti nih orangnya. Nah, dari sini kan, ini pertanyaannya nih buat Bang Heri, mungkin Kang Alfa bisa menjelaskan juga nih. Nah, seperti itu, orang seperti itu, apakah dia itu termasuk dukun atau apa nih ya? Kalau misalkan saya ketemu orang atau sahabat Alpeka ketemu orang seperti itu, dia kan unjuk kebolehan, dia nggak unjuk kebolehan sebetulnya, nggak menunjukkan kalau dia itu sakti. Tapi saya lihat itu sobek, disiram air panas, hilang. Gimana tuh tanggapan Bang Heri? Gimana tuh kalau ada kasus seperti itu? Ini sebagai orang percaya nih ngelihat yang gitu, kalau dari sisi mistis, saya langsung minta jadi guru itu kan. Gimana Bang Heri? Tolong tanggapi. Ya, kata Paulus kan iblis bisa menyamar jadi malaikat terang ya. 2 Korintus 11 ayat 14 ya. Nah itu. Bahkan iblis saking dia menyamarnya sebagai malaikat terang, ornamen-ornamennya bisa menunjukkan jubah malaikat dengan ucapan, dengan kata-kata, bahkan memakai stolah ya, seperti itu. Seolah-olah
terlihat tampilannya, casingnya Kang Ode ya, atau sahabat Alpetra ya. Karena iblis senang kali dilihat takjub, seperti itu. Dilihat super ya, atau sangat fantastis ya, seperti yang Kang Ode melihat dengan mata kepala sendiri. Ya, syukur-syukur Kang Ode pernah melihat langsung. Saya sih belum pernah begitu ya, belum pernah melihat langsung ada orang begitu. Tapi yang ingin saya katakan, dan saya yakin apa yang diucapkan Paulus itu adalah firman Tuhan ya, 2 Korintus 11 ayat 14 itu, iblis menyamar ya, seperti itu. Padahal mudah saja ya untuk mengeringkan, untuk itu ya jahit saja setelah dibersihkan. Ngapain harus dengan cara-cara intervensi hal yang misterial itu, hal yang goib atau gaib gitu ya, seperti itu. Apalagi dia memakai dalam tanda petik jubah atau warna kekristenan ya. Tadi Kang Ode bilang wakil gembala, atau mungkin gembalanya ya, ada sinkritis ya, warna kekristenan, warna Alkitabnya ya, atau Alkitabiah. Tapi juga sisi lain dia suka yang mistis, suka yang tersembunyi, suka yang goib ya, atau suka yang dimana orang menerima juga fenomena-fenomena seperti itu ya, karena dianggap sebagai yang rahasia, yang sangat tersembunyi, sehingga orang penasaran dan akhirnya percaya sama yang jebakan setan itu, jebakan iblis. Saya sih mengatakan itu jebakan iblis ya, Kang Ode ya, karena saya yakin yang bersifat kecelakaan ya harus ditangani secara medis ya. Tidak hanya cerita itu yang kita dengar, mungkin ada cerita orang kakinya patah sekejap bisa langsung lurus ya, padahal secara medis kan perlu penanganan medis seperti itu. Kita percaya mujizat, kita percaya Tuhan berkuasa ya, tapi juga lewat medis ya, Tuhan mengcover semuanya ya. Dan juga cerita-cerita yang tidak mungkin atau tidak make sense, sehingga dianggap misteri. Nah, yang misteri itu yang orang suka ya, seperti itu. Yang misteri itu yang orang sampai sekarang mencari ke dukun ya. Dukun itu kan sekarang udah berkembang ya tampilannya ya, udah nggak menyeramkan lagi. Pokoknya di situ ada Alkitab, di situ ada lilin, di situ ada meja perjamuan, di situ ada roti ya. Pokok di situ ada warna-warna putih yang tidak menakutkan ya, lalu diterangi dengan lampu penerang dan lain sebagainya. Tapi komat kamit juga ya, seperti itu. Tapi melibatkan komunikasi dengan alam lain, tidak lagi kepada Alkitab ya, atau firman Allah ya, atau berdoa kepada Tuhan yang dianjurkan di dalam Alkitab, seperti itu. Nah, luar biasa juga pengalaman Kang Ode sampai melihat langsung itu ya. Kalau saya sampai sekarang belum pernah melihat seperti itu. Ya. Mungkin ya itu sih. Kalau saya lihat ya, saya akan sebut dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Nah, begitu kali ya, seperti itu. Karena nama itu kan berkuasa. Ya, supaya sesuatu yang sifatnya tersembunyi, misteri, ya, gaib atau apa tidak berkuasa. Itu ya, dia nanti akan dihantui terus lewat mimpi kah ya, lewat kesendiriannya kah, seperti itu. Nah, tapi kalau orang yang sudah di dalam Yesus ya, dan dia menjadi korban tadi kena keramik, saya nggak yakin dia bisa digitukan. Orang yang di dalam Tuhan nggak akan begitu ya, seperti itu. Misalkan nih ya, ada orang hilang, ada orang hilang terus bisa dilihat di ember. Nah, itu kayak Harry Potter deh. itu ya. Itu saya meragukan juga. Iya. Kasusnya gini, Bang. Kasusnya dia itu gini. Ini yang kalau si waktu yang tadi kasusnya itu
tim kita nggak sadar nih kalau misalkan lukanya kering, lukanya langsung sembuh gitu. Ya, tim kita nggak sadar, tim kita nganggapnya ini lukanya cuma sedikit doang, gitu. Ya. Kalau saya kan ngelihat lukanya, tuh sembuh. Tapi maksud saya gini bang, mungkin nggak ada pendeta yang dikasih karunia seperti itu atau wakil pendeta dikasih karunia seperti itu? Kalau menurut saya mujizat masih ada. Masih ada. Ya, iya. Tapi pembuat mujizat Tuhan, ya, Iya. bukan Iya. pendeta atau siapapun yang Iya. ada di dalamnya, seperti itu. Ya. Karena mujizat masih ada, segalanya Ya. Bisa. tidak juga, ya. Oh. Atau kita yakini Iya. dulu, sekarang, dan seterusnya mujizat Iya. masih berlangsung, ya. Seperti itu. Oh, iya. Tapi kalau sampai dia berulang-ulang begitu, Iya. ya, Iya. tadi sekejap kayak Kang Ode katakan, kayak ngolesin balsam di dalam luka itu langsung tertutup dan lain sebagainya, Iya. ya, pasti kan ada tadi yang saya sebut 2 Korintus 11 ayat 14 ya, Iya. iblis menyerupai malaikat terang, ya, iblis menyerupai. Cobalah Iya. pastikan untuk menguji, ya, kalau memang Menguji. orang yang bukan Iya. adalah orang yang sudah dalam Yesus. Saya yakin nggak terjadi. Iya. Terus nanti dia bertanya-tanya mungkin si pelakunya, ya, Ya. ilmunya nggak mampu seperti itu, atau Iya. mungkin ritualnya kurang minim. Ya, ya ini pemahaman saya, ya, karena pemahaman Iya, saya iya. bertolak Iya. di Alkitab. Orang Iya, yang betul. sudah di dalam Yesus mengundang Yesus nih masuk ke dalam hatinya. Iya. Kata Alkitab kan begitu, ya. Iya. Iya. Yohanes 1 ayat 12, ya, ada kuasa, ya, setelah kita menerima ada kuasa. Ada kuasa. Nah, Kang Ode nih tiba-tiba luka dalam, luka memar dan lain sebagainya. Ya. Kang Ode sudah mengundang Yesus masuk dalam diri Kang Ode. Oh, pemirsa, ya, sahabat Alpetra. Iya. Lalu didukunin atau dilakukan praktik okultis seperti itu, ya, entah Ya, disantet dan sebagainya. Saya yakin ya. nggak mempan, termasuk tadi kalau memang itu praktek perdukunan, ya. Praktek perdukunan sekarang kan berkamuflase, ya. Ya, Tadi saya ya, bilang ya. dukun aja sekarang modelnya udah kayak di gereja, ada lilin, Iya. ada salib, nah, ya. Oke. Lalu Iya, iya. ada juga tadi yang saya sebut Alkitab, Iya, ya, iya. supaya terkesan ada Yesusnya, ya, seperti itu. Padahal Yesus lain kata Alkitab, ya. 2 Iya. Korintus 11 ayat 4, ya, atau Galatia 1 ayat 7 8 ada Iya. Yesus lain, ya, Iya, atau iya. Injil lain. Nah, kita jangan terjebak. Sekali lagi, ya, Iya. iblis itu penipu. Oke, Ya. oke, ya bang, ya Dia bang. memakai Berarti gini ya, senang, dia memakai nuansa rohani, bahkan Ya. melibatkan nama Yesus, ya, Iya. seolah-olah bukan Yesusnya tapi iblislah yang berkumandang atau dimuliakan. Saya tangkap. Berarti gini ya bang ya. Berarti gini. Jadi yang saya tangkap nih, kita percaya mujizat itu ada. Betul, mujizat itu ada. Iya. Tapi hati-hati dengan oknum-oknum atau yang mempergunakan kekuasaan gelap itu dikamuflasekan sebagai mujizat. Gitu ya Pak. Iya, ya, berarti. betul, begitu. Iya. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Apalagi itu Uji. dalam hal yang sepele, ya, saya kira, ya. Iya, iya. Kalau darah keluar terus, saya kira Oh iya. di si orang tua dulu apa? Saya dulu pernah jalan-jalan di sekitar kampus saya dulu di Bandung, ya, Kang, apa dulu Ya. tahu tuh, di sekeliling kampus itu terus tiba-tiba tangan saya kebler itu Ya. tersayat, ya. Kok Ya, keluar darah terus itu, Ya. ya kan? Ya. Keluar darah terus, sudah diberhentiin keluar darah. Solusinya apa? Kasih getah aja, berhenti gak? Make sense Ya, nggak? Lebih make sense kan? Lebih logis kan seperti itu. Kalau Nggak usah dilihat logis ya, iya, nggak iya, usah betul. di mantra-mantra, nggak usah diludahin, nggak usah dibersihin, lalu dioles kayak balsam tiba-tiba nutup. Nah, itu kan kesannya kayak
okultis, ya. Kesannya Seperti kayak itu. okultis ya. Jadi kita harus tetap waspada, jangan sampai kita terperosok ke dalam okultisme gitu ya Bang ya. Oh iya, apalagi tadi Oh, cerita Kang Ode, saya kira itu sepele ya. iya. Heeh. Saya mengalami gitu 2 kali, nyocor terus pendarahan, saya kasih getah. Getah itu kan banyak ya, ada Iya, 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 getah iya, iya, dari Bang, ya, Bang. pisang ya, misalkan labu, Ah, ada getah betul. dari papaya, ya, ada getah dari apa aja. Kalau kebeler ya, ya ini kan karena Ya, kebeler ya. keramik gitu kan, seperti itu. Nah kalau udah Ah, berhenti ya udah jahit lah. Apalagi sekarang sudah oh, maju, tidak harus dengan benang jahitnya, tapi dengan lem Korea, ya ya, kan? ya, Seperti ya, ya. Menyinggung, menyinggung. Ini Bang, menyinggung si iblis itu bisa menjadi malaikat terang. Dulu juga Kang Ode iya, pernah gini. Alkitab begitu. eh, Dulu pernah Kang Ode masuk ibadah nih Kak, Bang. Ibadahnya gini Bang. Seperti ibadahnya ada pujian penyembahan, sama pujian penyembahan, ada bahasa apalah nggak ngerti. Nah, Kang Ode pernah lihat juga nih, waktu waktu ibadah di gereja. Gini Bang, dulu Kang Ode pernah ikut satu kebaktian, tapi bukan hari Minggu nih. Jadi ceritanya di hari Minggu tuh diiklankan. Besok hari Rabu sampai apalah, sampai 3 hari bakal ada suatu ibadah, katanya ibadah pujian penyembahan lah segala macam. Kang Ode pernah ikut, penasaran, nah ini ibadah apa sih, kayaknya rame nih. Rame, iklannya gencar sampai ada klip-klip segala macam gitu. Nah, Kang Ode ikut. Dan ceritanya Kang Ode ikut. Nah, di situ Kang Ode posisi kan, ya dibilang pelayan ya bukan pelayan lah ya Kang Ode ya. Jadi pengerja ya bukan pengerja. Soalnya kalau dibilang pelayanan, Kang Ode nggak jadi pelayan, jadi jemaat, tapi agak lebih lebih dikit dari jemaat ya. Kesibukannya bukan imannya, kesibukannya lebih dikit dari jemaat gitu kan. Nah, ketika ada acara itu berlangsung, Bang, nih Bang, kata Abang kan tadi ada malaikat, apa? Iblis mengaku malaikat terang. Ketika masuk ibadah itu, memang ada pujian penyembahan, Bang. Nah, ketika di tengah-tengah pujian penyembahan, Kang Ode pengen kencing nih ceritanya nih ya. Pergilah Kang Ode ke WC ya. Setelah selesai ke buang air kecil, masuk lagi ke ruang ibadah. Itu kan ketika masuk ruang ibadah itu, ceritanya kita ke belakang ini nih, ke belakang tempat ibadah yang sedang dipakai nih ceritanya. Posisinya ada di samping nih. Misalkan ini ruang ibadah di sini, WC-nya di sini. Jadi Kang Ode kan harus muter sedikit tuh ceritanya. Ketika keluar dari kamar kecil, di pojok ruangan itu ada seperti apa ya? Seperti tempat bakar-bakar gitu loh, Bang. Tempat bakar kayak obat nyamuk, tapi keren. Masa obat nyamuk, wadah bakar-bakarnya keren. Di situ ada sesuatu yang dibakar, wanginya itu khas, seperti apa ya, aromaterapi gitu. Nah, itu Kang Ode nemu bukan satu, ada di beberapa pojok dipasangin seperti itu. Kang Ode penasaran. Besoknya sebelum ibadah dimulai, Kang Ode datang duluan ceritanya. Ternyata krunya mereka itu sebelum ibadah tuh bakar sesuatu itu loh Bang, di tiap pojok. Nah, itu gimana itu Bang? Apakah itu juga termasuk, padahal itu di dalam gereja Bang? Apa itu juga bisa dibilang? Iya, Kang Ode. Ya. Lisa atau sahabat Alpetra ya. Siapa yang mengelola gereja, siapa orang yang di dalamnya itu berarti kan terlibat langsung menurut pemahaman dan keyakinan atau tradisi dia pegang ya, sekalipun dia Kristen. Tadi saya menyebut Kristen, tapi dia juga meyakini apa yang pernah diturunkan kepadanya dari leluhurnya, yang disebut dengan sinkritis. Sekalipun dia orang atau pengurus di gereja ya, atau bahkan owner ya. Owner. Nah, jadi akhirnya latar belakangnya itulah yang mempengaruhi. Oh, nanti di pojokan itu kasih ya sesajen ya, karena sosok itu butuh makan, padahal di gereja ya. Ini pohonnya karena sudah dianggap keramat dan tua sebelum gereja atau bangunan tempat ibadah ini berdiri, pohon ini sudah ada, jadi tolong jangan ditebang. Nah, itu satu keyakinan lagi ya, padahal perlu ditebang ya, karena untuk bangunan entah itu tempat untuk meeting, rapat, atau sekolah minggu. Nah, tapi mungkin itu pemilik ya atau pengurus
punya keyakinan ya. Padahal dia yang penting di gereja itu, yang dia juga mungkin sudah diteguhkan ke jabatan penatua, bahkan tadi Kang Ode bilang ada yang wakil gembala sidang atau Iya. pendeta ya. Betul. Seperti Iya, itu. iya. Nah, biasa tradisi atau alasan itu dia ingin permisi ya, ingin permisi, Oh, lalu dibuatlah hidangan ya, atau istilahnya banten ya, ritual, entah itu beras, entah itu nasi, Iya. entah itu ikan, entah itu buah ya, atau iya, iya, iya. apapun lah ya yang menjadi tradisi mereka, karena sebagai nun sewu, nah begitu ya, permisi ya, Ah, iya, 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 iya. supaya bisa berlangsung lancar, baik, tidak ada yang mengganggu ya, tidak ada yang mengganggu dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, jadi gereja juga sering diundang ya, atau pendeta atau pemimpin gereja untuk masuk ke rumah baru ya. Pertama dengan rasa syukur ya, mengundang supaya pendeta berdoa dengan rumah baru atau usaha baru atau pabrik Ya. baru ya. Iya. Bagus ya, seperti itu ya. Sebagai rasa syukur, sebagai keterlibatan gereja yang ikut mendukung dan ikut bersyukur ya, karena ada jemaat yang sudah mendapatkan berkat sehingga didoakan, seperti itu. Nah, tetapi ada tambahannya lagi ya, kadangkala ya, kalau saya lihat Iya, ya, iya. setelah dia mengundang pendeta untuk berdoa, lalu mengajak untuk bersyukur bersama ya, pemilik rumah atau pemilik gedung, pabrik, gereja, ada tambahan lagi, yaitu sesajen yang nggak diketahui pendetanya ya, disimpan di mana itu, ada ruangan khusus atau kamar khusus dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan efek ya Oh, kepada diri itu ya, atau orang itu ya. Dampaknya kan bisa fisik, bisa psikologis ya, bisa rohani, bisa keturunan lagi ya, entah itu nanti keturunannya cacat ya, atau mati ya, atau semakin kaya tapi semakin hancur keluarganya ya, karena dia sudah memaksakan dan mempersilahkan roh jahat atau setan intervensi dari yang dia dapatkan ya, rezeki dan lain sebagainya. Padahal rezeki itu satu-satunya dari Tuhan kan begitu kan ya, Kang Lobe ya? iya, 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 iya. Bukan dari hasil konsultasi dengan dukun. Oh. Iya, iya, iya. Jadi dari semua itu Kang Ode bisa menyimpulkan, bukan menyimpulkan sih, punya pemikiran gitu. Berarti yang namanya dukun putih, dukun hitam, nah bukan di luar gereja ya Bang, di dalam gereja juga ada ya Bang ya. Iya, ada. Iya, itu tadi yang saya sebut sinkritis tadi ya. Dia Sinkritis. percaya pada Tuhan Yesus ya, Ya. tapi dia percaya juga dengan praktik-praktik yang Alkitab sebenarnya melarang. Jangan ada padamu Allah lain. Ada juga di rumahnya ya. Iya. Lalu dia praktikkan juga di gereja ya. Ya, ya, iya dipraktekkan di gereja nanti jadi, sakti nih banyak nih. Oh iya, 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 betul, betul. Nah ini sikap kita sebagai jemaat orang awam nggak ngertinya mujizat itu dari Tuhan gimana Bang? Nah, Bisa itu kan? yang perlu kita pahami, bahwa orang yang awam ya di dalam gereja, dia bertumbuh, dia berkembang, dan dia menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia ya. Ya. Dia dipanggil Tuhan bukan untuk melakukan mujizat ya, Oh, iya. atau menerima mujizat. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan demikian ya. Dia menjadi pengikut Yesus Ya. harus bersaksi. Jadikanlah Harus semua bersaksi. bangsa muridku ya, Oh. baptislah, ajarlah dan lain sebagainya. Bukan Ya, jadikanlah semua bangsa menerima mujizat, atau lakukan mujizatlah kamu, tidak ya. Mujizat itu bonus, Kang Ode ya. Bagi bonus ya, pengikut bonus Yesus, berarti. mujizat itu bonus ya. Nah, kalau memang dia mendapatkan mujizat dari Tuhan ya, Ya, ya.
baik secara pribadi atau dia mendoakan dan orang itu mengalami perubahan yang spektakuler, ya, Iya. itu bukti bahwa Tuhan, ya, berkuasa dalam pelayanannya. Tidak jadi atau tidak ada mujizatun yang spektakuler, bukan berarti Tuhan tidak berkuasa juga, ya. Tuhan tetap Oh. berkuasa, ya. Kita kan tidak seperti Rasul Petrus, Rasul Yohanes atau murid 12 dari Yesus, yang Ya. memuridkan itu, ya, murid-murid Tuhan Yesus. Tidak, kalau mereka melakukannya secara tiba-tiba terjadi, ya, tidak ngomong Ya. pun terjadi, ya. Ya, Bayangan ya. Petrus, banyak orang Ya. sembuh, ya, sapu Ya, tangan ya. Paulus, ya, sekalipun Paulus bukan murid Tuhan Yesus, tapi kan rasul, ya, Oh. sembuh lewat sapu tangan. Nah, coba sapu tangan Kang Ode, belum tentu sembuh kan? Iya, iya, iya. Atau bayangan pemirsa mendoakan, belum tentu. Kita kan Iya. bukan rasul, ya, murid Tuhan iya. Yesus, iya, ya. Murid, Kita ya. berdoa mereka bisa mendapat mujizat, ya, bahkan sebaliknya, bahkan pending. Nah, kalau pending kan bisa nanti, ya kan? Oh, iya, pending ya. Iya. Iya, iya, betul, betul. Bisa pending, bisa nanti. Tapi kalau rasul yang ada di Alkitab, yaitu murid Tuhan Yesus, nggak pernah pending, saat itu juga terjadi. Nah, disitulah kita bisa bedakan, ada mujizat, ada, ya. Tapi kita Mujizat, bukan kan? pembuat mujizat, ya. Oh. Seperti itu. Kalau Iya, murid-murid iya. Tuhan Yesus memang pembuat mujizat, ya, Iya. kan diberi kuasa, ya, Iya, iya, seperti iya. itu. Nah, pertanyaan Kang Ode bagus. Kalau jemaat seperti apa, ya? Iya. Jemaat apakah bisa memahami? Bisa. Orang yang sudah Bisa. di dalam Tuhan Yesus, dia seharusnya aware, sadar, bukan menerima mujizat sebagai yang utama dalam menjalankan hidupnya setelah terima Yesus, tapi bersaksi, menginjili, ya. Iya, iya, iya. Nah, setan atau iblis nggak bisa tuh masuk lagi ke dalam hidup orang yang beriman pada Yesus, karena ada roh yang lebih gede. Nah, gede, besar. Nah, 1 Yang Yohanes lebih gede. ayat 4, ya, roh yang ada dalammu lebih gede. Nah, ya, seperti itu. Kalau pohon beringin aja gede, masa roh Tuhan nggak lebih dari pohon beringin? Nah, gitu lah kira-kira kan. Oh, iya, iya. Dia lebih gede. Iya. Karena Alkitab sendiri yang bilang roh dalammu lebih besar dari yang ada di dunia ini. Seperti itu. Iya. Oke, makin jelas ini. Oh, berarti kita itu di gereja itu harus lebih belajar lebih dalam lagi ya, Bang, ya. Karena jangan sampai kita terperosok ke dalam okultisme, karena di masyarakat kita ini, Indonesia khususnya, suka sama hal-hal yang gitu, kata Abang kemarin bilang, ya. Iya, kita, itu. Iya, kalau sahabat Alpetra atau pemirsa merasa pemimpin gerejanya atau gembalanya ada hal yang aneh-aneh, ya, yang gaib-gaib, ya, tengking aja, ya. Jadi kan sesuatu yang spektakuler itu kan, atau yang aneh tapi nyata itu, yaitu jemaat mengusir gembalanya. Jemaat ngusir gembalanya. Maksudnya menengking, Kang Ode. Oh, menengking. Bukan yang spektakuler kan? Ya karena iya. Karena dia pernah mengundang Yesus, akhirnya kesambet, kan bisa ada, ya, seperti itu. Iya, betul. Gini, Bang, kalau yang namanya okultisme, pelajaran-pelajaran bukan pelajaran, ya, ilmu-ilmu gitu kan, ada puasa-puasa tuh, Bang. Nah, di Kristen juga ada puasa-puasa tuh, Bang. Puasa-puasa itu bisa disalahgunakan untuk praktek-praktek seperti itu enggak tuh? Misalkan gini, Kang Ode mau sakti, mau kebal, terus ada yang bilang harus puasa 3 hari seperti puasa Esther, misalkan, pakai puasa Esther, terus doanya ini. Itu okultisme juga, ya, Bang, ya? Iya, salah satu aspek dalam okultisme
atau mendapatkan yang menjadi ekspektasinya adalah tidak makan, tidak minum, bahkan bermeditasi ya, atau menenangkan diri di tempat yang tenang. Praktek-praktek itu kan bertujuan supaya atau harapannya dia mendapatkan keinginannya ya, entah itu jodoh, kedudukan Ya. ya, sehingga dia sekalipun praktek-praktek itu hampir sama ya dengan kekristenan ya, seperti itu. Tapi kita kan menyembah Allah yang benar ya, meyakini dan Allah sendiri yang mengatakan kepada kita jangan ada padamu Allah lain. Nah, disitulah kita memusatkan fokusnya ya kepada Allah yang kita yakini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mintalah maka kau akan mendapatkan ya. Bahkan nggak harus berpuasa juga. Tapi konsep perjanjian lama kan harus berpuasa, bahkan ada juga yang tidak ya. Tapi kalau Tuhan perintahkan Israel hari ini kau berpuasa ya, umatku, nah, itu semua atas kenabian ya, atau nabi-nabi Tuhan yang dipakai menyampaikan kepada Israel supaya berpuasa ya, seperti itu. Misalnya Yunus ya meminta supaya puasa. Atau Musa juga meminta pada umat Israel berpuasa. Nah, dalam PB kan ya silakan, yang mau berpuasa silakan, yang enggak pun ya silakan ya. Jangan menganggap yang lainnya itu tidak penting atau itu penting ya. Itu. Yang jadi penting itu dia bukan permintaannya kepada Tuhan. Pada Tuhan ya. Ketuklah maka aku akan membukakan, karena tidak mungkin Tuhan memberikan yang lain kalau diminta ikan ya, atau diminta roti dan lain sebagainya. Itu sebabnya carilah dulu kerajaan Allah ya, maka kau akan mendapatkannya ya. Entah kau mau berpuasa entah tidak ya, yang penting setia, jangan sakitin Tuhan ya, jangan ada Allah lain. Nah, seperti itu kan ya. Tapi cara orang kan bisa juga selain dengan berpuasa dia sayat-sayat ya, sayat-sayat tubuhnya kayak debus gitu ya, potong-potong, melukai dirinya. Itu bukan ada di dalam kekristenan ya, tapi di dalam perdukunan atau okultis. Berarti apa ya, kita lakukan semuanya itu fokusnya mengarah kepada Allah Bapa ya, pada Tuhan Yesus ya. Bukan berarti untuk tadi yang saya tangkap dari abang itu segala mujizat, segala kuasa yang aneh-aneh itu mujizat kuasa yang aneh-aneh. Maksudnya mujizat itu adalah bonus. Yang saya pegang itu tadi, Bang. Ya, bonus. Ya. Ada orang yang nggak dapat mujizat, apakah kita mengeluh kepada Tuhan ya, seperti itu? Kan enggak dong seharusnya ya. Jadi kita ibadah itu fokusnya bukan untuk meminta berkat. Maksudnya jangan sampai salah pengertian. Maksudnya bukan meminta sesuatu hal yang terjadi dengan secara mujizat, amazing. Iya. Bagaimana kalau nggak dikasih? Apakah kita harus marah sama Tuhan? Kan enggak dong, ya kan? Iya. Bagaimana kalau bertahun-tahun Tuhan juga nggak kasih? Apa kita harus tinggalkan Yesus? Kan enggak dong. Apakah kita harus marah-marah? Apakah kita harus berdukun mau yang instan aja? Ya silakan aja, itu kan pilihan kan? Ya kan? Tapi nanti dia berefek kepada hidupnya, ya kan, keluarganya, ya, entah dia cacat, entah dia merasa tidak nyaman secara psikis, efeknya banyak. Nah, tapi kalau kita kepada Tuhan Yesus, ya kan, mau kita dikasih mujizat, mau enggak atau gimana, rasa damai sejahtera terus sampai Maranatha, gitu kan? Jadi itu bonus, dikasih syukur, nggak dikasih juga syukur, karena Tuhan perintahkan apa? Amanat agungnya, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku, bukan jadikanlah semua bisa melakukan mujizat atau kejarlah mujizat. Kan bukan begitu perintahnya kamu, Iya, Bang. Jadi jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal atau praktek-praktek okultisme yang nanti bisa katanya dukun itu kan menawarkan yang instan. Setan itu, iblis menawarkan yang cepat saji ya. Ya Ya kan, tapi setelah itu fatal kan.
Entah itu Iya, dia iya, iya. cacat, entah itu dia celaka, entah itu dia Oh. maut, entah itu dia buruk rupa, ya, entah itu secara Ah. psikis jadi ODGJ, ya, seperti itu. Iya, 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 iya. Iya, orang dalam gangguan jiwa ODGJ. Iya. Oh. Ya, Iya. banyak efek, banyak dampak ya, seperti itu. Ya, berikutnya nanti di episode selanjutnya kita bicara tentang pelepasannya, bagaimana melepas dari ikatan ya okultisme itu. Nah, kita nanti lihat definisinya, kita nanti lihat bagaimana tujuan pelayanan pelepasan, ya. Nah, itu untuk episode ketiga ya, betul ya, Kang apa ya? Nanti Ya, di Bang. episode yang ketiga itu Iya. terkait dengan pelepasan dari okultisme ya. Iya, Bang. Pasti kan nanti ada persiapan-persiapan rohani, persiapan mental ya, seperti itu. Enggak sekedar seperti yang kita pikirkan, tidak ya, seperti itu. Baik Sobat Apetra, ini sangat seru sekali ya perbincangan kita ya, sampai saya pun terpukau gitu. Wow. Ikut terpukau ya, padahal saya yang mengisi acara juga nih dengan Bang Heri, dengan Kang Ode. Tapi betul Sobat Apetra, banyak pesan-pesan yang bisa diambil ya oleh Sobat Apetra dalam menambah wawasan Kristen. Karena di Alpetra Ministry bukan sekedar deskripsi tapi memberikan solusi. Apa tadi yang disampaikan oleh Kang Ode dan juga Bang Heri yang menjelaskan, tentunya masih banyak pertanyaan ya mengganjal ya di hati, pingin ditanyain. Silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti kalau kita bisa jawab ya kita jawab. Kalau nggak bisa ya kita jawab rame-rame ya. Dan Sobat Apetra, sebelum saya menutup, seperti biasa saya akan memberikan waktu untuk Bapak Pendeta Heri memberikan closing statement. Lalu setelah itu dari Kang Odi juga. Silakan Bang Heri. Ya, sahabat Petra, saya kira dalam tayangan yang kedua ini menekankan kepada kita bahwa iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat, menjadi terang, kelihatannya halus, kelihatannya baik, kelihatannya ada harapan, tetapi iblis akan mencekam, merongrong, bahkan menjadikan kita pengikutnya. Itu sebabnya kita yang sudah hidup dan tinggal dalam Yesus Kristus, Yesus yang pernah kita undang masuk ke dalam hati kita, pasti akan mengingatkan kita supaya berlaku hidup benar di hadapan Tuhan, tidak intervensi dengan okultisme, ya, tidak masuk ke dalam kegelapan perdukunan, ya, atau semua yang terkait dengan nujum, ya, gaib, dan juga yang sangat dibenci oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya apa yang kita lakukan, sahabat Petra, pemirsa dimanapun, joinlah di gereja kita masing-masing. Ikuti semua program gereja sehingga kita bisa bertumbuh, ya, dan dijauhkan Tuhan dari kuasa kegelapan itu. Cinta Tuhan, cinta keluarga, Tuhan Yesus memberkati kita. Jaga kesehatan selalu. Yes. Sahabat Petra, banyak ilmu tuh, banyak pencerahan. Kalau dari Kang Ode nggak usah jauh, nggak usah banyak-banyak. Semua sudah dibahas sama Bang Heri. Cuma mau nambahin dikit aja, Kang Ode. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Tetap bertumbuh sampai Tuhan Yesus datang kembali. Waspada, itu aja. Silakan. Mantap. Sobat Apetra, kita tentunya berterima kasih sekali lagi untuk Bang Heri dan juga Kang Ode ya. Dan nanti di sesi berikutnya masih dalam konteks okultisme rupanya, karena masih panjang ya ini yang akan kita bicarakan. Tadi nanti kita akan membahas tentang bagaimanakah pelepasan ya atau exorcism di dalam perspektif Kristen dalam lingkup okultisme ini. Lalu bagaimana dengan ada orang yang bisa meramal katanya. Bahkan juga nggak jarang ya yang lagi khotbah bilang saya dapat nubuat dan saya dikasih ini bukan ramalan, ini tapi dari Tuhan gitu, ramalan Tuhan bahwa akan terjadi rapture September. Nggak jadi, diundur
Desember aja. Ya, gitu ya. Kalau tak Petra, nanti kita akan lanjutin ya di pertemuan kita selanjutnya. Makanya bagi yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan bagi yang sudah subscribe, bagikan Alpetra Ministry. Karena di Alpetra Ministry ada solusi, bukan sekedar deskripsi. Cinta Tuhan, cinta keluarga, Cinta Tuhan, jaga cinta kesehatan, keluarga, Maranatha. jaga kesehatan. Malah. God bless.